Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridhai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sunan Abi Abdurrahman Ahmad ibn Shu'aib An-Nasa'i yang meninggal pada tahun 303 Hijriah dalam kitabnya Sunan. Bab yang kitab yang pertama, Kitabut Taharah, bab yang ke-171. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فيقول الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى: باب حجب الجنب من قراءة القرآن. Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala membuatkan bunyi bab yang ke-171 ini dengan mengatakan hajbu al-junubi min qiraatil Qur'an. Hajbul junubi min qiraatil Qur'an. Terhalanginya orang yang sedang junub membaca Al-Qur'an, atau tarkul junub, ya, tarkul junub, orang yang junub meninggalkan membaca Al-Quran. Maksudnya sedang junub tidak dibenarkan untuk membaca Al-Quran, ya. Ada dua hadis dibawakan oleh Imam An-Nasa'i di bawah bab ini. Kedua-duanya dilemahkan oleh para ulama, dilemahkan oleh Al-Albani dalam takhrijnya untuk kitab Sunan Nasa'i dan kitab-kitabnya yang lain. Hadisnya dilemahkan. Terlepas dari itu, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum membaca Al-Quran bagi orang yang sedang junub. Rajihnya tidak membaca Al-Quran, atau tidak dibenarkan membaca Al-Quran. Banyak dalil-dalil yang mereka gunakan, yang mereka pakai. Di antara dalil yang mereka pakai dua hadis yang ada di bawah bab ini, walaupun sanadnya dilemahkan oleh ulama, ya. Hadis yang pertama 265. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا إسماعيل بن إبراهيم عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال: أتيت عليا أنا ورجلان فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من الخلاء فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة. Hadis Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala an yang dibawakan oleh An-Nasa'i rahimahullahu taala di sini. Hadis Ali bin Abi Talib, sahabat Nabi, menantu beliau, khalifah yang keempat, manusia termulia setelah Abu Bakar, Umar dan Uthman, orang tua dari dua pemuda ahli surga, Al-Hasan wal Husain radhiyallahu taala anhum ajma'in, yang dibawakan oleh An-Nasa'i hadis beliau. Bermula dari cerita Abdullah bin Salamah Al-Muradi rahimahullahu taala. Abdullah bin Salamah dari generasi tabi'in, ya, murid para sahabat Nabi SAW, di antaranya Ali bin Abi Talib. Abdullah bin Salamah Al-Muradi rahimahullahu ta'ala. Aywa, Abdullah bin Salamah atau Salimah? Aywa, Salim. Abdullah bin Salimah Al-Muradi Al-Kufi, ya.
kunyahnya Abul Aliyah. Dia ungkapan yang tepat untuk nama ayahnya bukan seperti yang tertulis di kitab ini. Di sini Salamah, benarnya adalah Salimah. Ya. Lamnya berbaris kasrah. Abdullah bin Salimah. Ya. Beliaulah yang membawakan hadis ini kepada kita. Dia bercerita, Ataitu Aliyan ana wa rajulani. Ataitu Aliyan ana wa rajulani. Saya bersama dua laki-laki lain. Ya, berarti mereka bertiga. Datang menjumpai Ali bin Abi Thalib. Ya, datang menjumpai Ali bin Abi Thalib. Mungkin datang untuk belajar, untuk bertanya. Ya. Faqal, lalu Ali bin Abi Thalib berkata, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju minal khala. Kata Ali, adalah Rasulullah SAW keluar dari al-khala. Al-khala istilah yang digunakan untuk tempat buang hajat. Asal maknanya adalah lapangan terbuka, tempat yang datar. Ya. Ini asal makna dari khala. Ya. Kenapa menjadi istilah untuk tempat buang hajat? Karena dahulunya, sebagaimana dijelaskan oleh Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, bahwa para sahabat tidak memiliki tempat khusus di rumah untuk buang hajat. Bila mana mereka hendak buang hajat, maka mereka keluar ke tempat terbuka di padang pasir. Ya. Sehingga wanita-wanita di siang hari tidak akan berani untuk buang hajat. Ya. Kecuali terdesak, biasanya mereka menunggu malam hari ketika gelap tiba. Ya. Makanya kisah hadithul ifki, berita dusta, sampai ke telinga Aisyah radhiyallahu anha ketika ia keluar dari rumahnya untuk buang hajat bersama Ummu Mistah. Ya. Inilah baru sampai kepada beliau cerita tentang beliau dituduh berzina. Ya. Ini beliau menceritakan tentang itu dengan mengatakan bahwa kami tidak memiliki tempat buang hajat di rumah. Ya. Sehingga kata khala itu menjadi istilah untuk tempat buang hajat. Ya. Jadi Nabi SAW keluar dari tempat buang hajat, fayaqra'ul Qur'an. Ini dalilnya. Ya. Fayaqra'ul Qur'an. Maka beliau membaca Al-Quran. Ya. Kemudian kata Ali, wa ya'kulu ma'ana al-lahma. Dan beliau juga makan daging bersama kami. Ya, selesai buang hajat, kemudian beliau membaca Al-Quran, ya, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga makan daging bersama Ali dan yang lainnya. Kata Ali mengeluarkan pernyataan, walam yakun yahjubuhu anil Qur'ani syai'un laisal janabah, dan tidak ada apapun menghalangi Nabi dari membaca Al-Quran kecuali junub. Ya. Kecuali junub. Ya. Selain junub. Jadi bila seseorang dalam keadaan batal wudunya, ya, seperti yang terjadi pada Nabi, dia keluar dari buang hajat kemudian baca Al-Quran. Ya. Boleh baca Al-Quran. Menurut hadis yang sekarang ini, sampai Ali mengatakan tidaklah ada satupun yang menghalangi Nabi dari membaca Al-Quran kecuali junub. Jadi ketika junub beliau meninggalkan membaca Al-Quran. Jadi, ini dalil yang menjadi landasan sebagian atau pendapat yang mengatakan orang yang sedang junub tidak boleh membaca Al-Quran. Ya, tidak boleh membaca Al-Quran, dan hadis ini lemah
Ya. Dan kita harus juga tahu bahwa dalil yang tidak membolehkan bukan hanya ini. Ya, dalil yang tidak membolehkan bukan hanya ini. Sebagian mereka juga memakai dalil firman Allah Subhanahu wa taala, la yamassuhu illal mutahharun. Ini umumnya. Sampai orang yang mengatakan bahwa tidak boleh membaca Al-Quran tanpa berwudu juga memakai dalil ini, ya, dalil umum. Tidaklah yang menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang disucikan atau yang suci, ya. Dan dalil-dalil yang lain. Sementara di sini An-Nasa'i rahimahullahu taala setelah membuatkan bunyi bab tidak boleh atau dilarang orang yang junub membaca Al-Quran berdalil dengan hadis Ali ini bahwa Nabi membaca Al-Quran keluar dari buang hajat dan beliau mengatakan tidak ada satupun yang menghalangi Nabi dari membaca Al-Quran kecuali junub. Ya, ini menunjukkan bahwa sedang junub tidak boleh membaca Al-Quran. Itu hadis yang pertama, dan sekali lagi hadisnya dilemahkan, ya, oleh ulama, dan hadisnya memang bukan hanya An-Nasa'i yang mengeluarkan, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad, ya. Imam Ahmad. Lemahnya hadis ini di sini belum tentu dia lemah secara mutlak. Ya. Bila ditopang dengan riwayat-riwayat yang lain, ya, bisa jadi naik tingkatannya menjadi kuat, ya. Menjadi kuat. Walaupun sanad yang ada di Sunan Nasa'i ini adalah sanad yang lemah, ya. Dan hadis ini dikeluarkan juga oleh pembuku hadis yang lain, terutama Abu Dawud. Apalagi Abu Dawud ketika mengeluarkan hadis ini tidak ada komentar. Makanya terkadang digunakan oleh para ulama bila Abu Dawud tidak mengeluarkan komentar apa-apa berarti hadisnya tidak ada masalah. Ketika ada ungkapan sakata anhu Abu Dawud, karena bila ada masalah beliau akan jelaskan. Ya, beliau akan jelaskan. Bila tidak, maka beliau diamkan. Nah, ketika beliau mendiamkannya berarti tidak ada masalah. Ini diantara dalil atau argumen sebagian ulama menguatkan hadis ini karena Abu Daud mengeluarkannya tanpa ada komentar apa-apa, sakataan. Ya. Itu hadis yang pertama. Kita baca hadis yang kedua, 266. Qala rahimahullahu ta'ala akhbarana Muhammad bin Ahmad Abu Yusuf as-Saydalani ar-Raqi qala haddathana Isa bin Yunus qala haddathana al-A'mash an Amr bin Murrah an Abdullah bin Salimah an Ali radhiyallahu anhu annahu qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل حال ليس الجنابة. Sama dengan hadis sebelumnya, Ali radhiyallahu taala an mengatakan bahwa adalah Nabi SAW membaca Al-Quran dalam setiap keadaan. Ya. Yaqra'ul Quran ala kulli hal. Membaca Al-Quran dalam setiap keadaan, laisal janabah, selain junub, ya, selain junub. Dan ini didukung juga oleh hadis yang sahih dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala an bahwa Nabi SAW kana yadhkurullah ala kulli ahyanihi, adalah Nabi SAW berzikir kepada Allah dalam setiap keadaannya. Ya, ini umum. Dan mengkhususkan yang menjelaskan bahwa di antara zikir adalah membaca Al-Quran. Ya, adalah membaca Al-Quran. Jadi ungkapan Ali ini menyatakan bahwa Nabi tidak membaca Al-Quran ketika junub. Sementara di saat-saat yang lain seperti batal wudunya setelah buang hajat, ya. Setelah buang hajat, buang air besar, buang air kecil, berarti batal wuduknya. Sebelum berwuduk, dia membaca Al-Quran, ya, dia membaca Al-Quran.
Dan hadis Aisyah tadi bahwa Nabi berzikir ya pada setiap keadaan nampaknya bertentangan dengan hadis Ali ini. Ali mengecualikan junub sementara Aisyah memutlakkan. Ya, Aisyah memutlakkan Nabi berzikir dalam setiap keadaannya tanpa mengecualikan. Ya, para ulama menyatakan bahwa hadis Aisyah itu mengungkapkan zikir. Karena zikir tidak dipersyaratkan apa? Tidak persyaratkan suci, berwudu. Ya. Zikir tidak, orang yang junub boleh berzikir sebelum tidur. Ya. Membaca zikir sebelum tidur. Nanti membaca zikir setelah bangun tidur atau ketika bangun tidur, boleh tidak dia berzikir? Boleh membaca zikir bangun tidur. Ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ini bila dipakai hadis Aisyah. Sementara hadis Ali bahwa Nabi membaca Al-Quran dalam setiap keadaan kecuali junub. Berarti lebih khusus daripada hadis Aisyah. Hadis Aisyah umum tentang zikir dan tidak semua zikir yang harus syaratnya suci seperti membaca doa-doa dan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW. Zikir misalnya masuk ke kamar, ke toilet, ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith, padahal dia dalam keadaan junub untuk mandi. Ini dibenarkan. Adapun hadis Ali mengkhususkan membaca Al-Quran. Bahwa Nabi SAW membaca Al-Quran dalam keadaan apapun juga kecuali junub. Ya, kecuali junub. Ini juga menekankan kepada kita bahwa ketika junub tidak dibenarkan membaca Al-Quran. Ya. Sehingga para ulama juga berbeda pendapat tentang wanita yang haid dengan wanita yang junub. Wanita yang haid berbeda pendapat para ulama. Apakah boleh membaca Al-Quran atau tidak. Sementara wanita junub, mereka mengatakan tidak dibenarkan. Yang pertama, haid itu tidak bisa dihindari. Itu adalah ketetapan Allah. Syai'un kataballahu ala banati Adam, kata Nabi alaihi salatu wasalam, sesuatu yang ditetapkan oleh Allah kepada wanita-wanita. Sementara junub kan yang menghasilkan siapa? Yang menyebabkan junub itu siapa? Kita sendiri. Ya, kita yang menyebabkan kita terhukum junub dan di tangan kita lah ya kebebasan untuk mengangkatnya. Ya. Terkadang baru selesai junub kita langsung bisa mengangkatnya dengan langsung mandi. Ya, terkadang ada orang yang berjam-jam setelah junub belum mandi dan bahkan seperti yang telah kita pelajari bisa jadi dia mengulangi junub yang lain. Ya, dalam keadaan junub dia junub lagi. Seperti bab yang telah kita pelajari dan Nabi SAW bahkan menggiliri istri-istrinya semua dalam satu malam. Ya, menunda mandi junubnya sampai selesai semuanya digauli oleh Nabi SAW. Jadi junub itu di tangan kita untuk melepas dan mengangkatnya. Sementara haid tidak. Nah sehingga sangat kuat pendapat yang mengatakan orang yang junub tidak boleh baca Al-Quran. Ya, tidak boleh membaca Al-Quran karena selesai dari junub dia bisa untuk mengangkat secara langsung. Jadi dia bisa mandi langsung. Ya, dia bisa langsung mandi dan terangkatlah hukum junub darinya dan dia bisa baca Al-Quran lepas dari perbedaan pendapat di antara para ulama. Jadi bab ini pembahasan fikih sementara hadisnya diperbincangkan oleh para ulama dan hadisnya lemah, tetapi permasalahannya jelas. Ya, permasalahannya jelas. Sedang junub jangan baca Al-Quran. Yang pertama kita tidak meletakkan, memposisikan diri kita ke dalam perbedaan pendapat. Ya, yang kedua. Ya, yang kedua kita bisa mengangkat junub itu secepatnya. Kalau memang kita rindu baca Al-Quran, kenapa tidak langsung mandi? Ya. Kalau memang ingin beribadah dengan baca Al-Quran, kenapa tidak langsung mandi dan lepas masalah dan kita tidak akan ada keraguan, tidak ada kebimbangan dan tidak meletakkan kita di posisi di mana diperselisihkan hukumnya oleh para ulama.
Makanya di antara cara para ulama mentarjih perbedaan pendapat dengan khurujan minal khilaf. Keluar dari perbedaan pendapat, Anda tidak meletakkan posisi Anda di tempat di mana para ulama berbeda pendapat tentangnya. Sekarang sedang junub. Barusan selesai junub dan tiba-tiba rindu baca Al-Quran. Baiknya saya malam ini atau dini hari jam 2, jam setengah 3, baiknya sekarang saya baca Al-Quran. Apakah langsung baca Al-Quran? Ya, ini masuk kita kepada khilaf. Ya. Minimal kita, kalau seandainya hadis yang sekarang ini, hadis Ali dan ditopang dengan hadis-hadis yang lain kuat, maka kita telah melanggar apa yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Yang kedua, kalau kita memang ingin beribadah dengan baca Al-Quran, kenapa tidak mandi? Dan kita baca Al-Quran dengan tenang, dengan khusyuk, dengan tentram. Nah ini duduk permasalahannya. Walaupun memang permasalahannya adalah permasalahan yang diperbincangkan oleh para ulama dan rajihnya adalah tidak membaca Al-Qur'annya, tidak membaca Al-Qur'an. Wallahu a'lam. ممكن نقول هذا بالنسبة إذا كان يقرأ من المصحف مباشرة، أما إذا كان من حفظه هو فيكون جائزا أم mungkin Ustaz kita menjelaskan tentang bila pembahasannya membaca dengan memegang mushaf. Ya. Apabila membaca tanpa memegang mushaf, yaitu dari hafalan, apakah termasuk dalam pembahasan ini? Kita lihat dari bab yang dibuat oleh Nasa'i rahimahullah, terlarang seorang yang junub dari membaca. Ya, dari membaca min qiraatil Quran. Ya, min qiraatil Quran. Jadi membaca yang dipermasalahkan. Sementara memegang sepakat para ulama tidak boleh memegang Al-Quran bagi orang yang sedang junub. Memegang Al-Quran bagi orang yang sedang junub. Adapun membaca ini yang mereka perselisihkan. Tetapi intinya seperti yang tadi telah kita katakan bahwa junub di tangan kita, kita yang menyebabkan kita junub dan kita yang memiliki memiliki kemampuan untuk mengangkatnya kapan kita mau. Bila mana memang kita ingin baca Al-Quran, kenapa kita masih memposisikan diri kita kepada permasalahan? Bagusnya, afdalnya adalah lepaskan, angkat junubnya dengan mandi lalu baca Al-Quran. Tenang, bahagia, tentram, dan kita tidak masuk kepada permasalahan yang diperbincangkan oleh para ulama. Ini intinya. Sementara memegang mushaf, ya, sepakat para ulama orang yang junub tidak boleh memegang Al-Quran. Sebagaimana juga wanita yang junub, wanita yang haid. Wanita yang haid tidak boleh memegang mushaf Al-Quran. Adapun membaca ini yang mereka perselisihkan. Ya, yang rajihnya bagi yang junub tidak boleh baca Al-Quran dan rajihnya bagi wanita yang haid boleh baca Al-Quran. Ya, boleh baca Al-Quran wanita yang haid. Karena perbedaannya junub dengan haid tadi telah kita sampaikan. Junub kita yang membuatnya dan kita yang punya kebebasan untuk mengangkatnya, sementara haid tidak. Haid setelah Allah tetapkan tiba, datang waktunya dan tidak ada kemampuan kita untuk mengangkatnya. Kita maunya cepat tetapi ternyata ya lebih dari hari yang kita inginkan. Ya. Jadi haid itu tidak di tangan manusia. Makanya wanita yang haid tidak boleh memegang mushaf. Ya. Wanita yang junub tidak boleh memegang mushaf. Laki-laki yang junub tidak boleh memegang mushaf. Sementara membaca, laki-laki dan wanita yang junub tidak boleh baca Al-Quran. Sementara wanita yang haid, pendapat yang rajih boleh baca Al-Quran. Apalagi kalau wanita yang haidnya lama. Seminggu itu bukan waktu yang sedikit ya. Apalagi wanita-wanita yang dalam program menghafal Al-Quran. Dia mesti mengulangi. Hafal Al-Quran dalam satu hari atau dalam beberapa hari tidak diulang. Ya.
itu cepat hilang, apalagi yang baru selesai dihafal. Jadi mereka membutuhkan untuk membaca terus, ya, tidak ditinggalkan mengulanginya. Maka bagi mereka yang wanita yang haid boleh membaca Al-Quran dengan catatan tidak memegang. Bagaimana cara tidak memegang? Banyak sarana sekarang, baik itu dari mushaf itu sendiri, tetapi disampul, ya, dibuat penghalang dengan hail, atau tangannya yang dibuatkan atau dipakai sarung tangan sehingga dia tidak menyentuh langsung, atau sekarang dengan aplikasi Al-Quran melalui gadget, ya, kan tidak memegang Al-Quran. Ya, ini cara wanita yang sedang haid bila hendak membaca Al-Quran. Adapun yang junub tidak. Sebagaimana ditegaskan oleh An-Nasa'i di sini bahwa orang yang junub baik laki-laki maupun perempuan meninggalkan membaca Al-Quran. Ya, terjemahan di sini bahkan dikatakan terlarang. Ya, terlarang. Wallahu a'lam. Ya. Ya. Ya, tadi kita sempat menyatakan hadis Aisyah sahih radhiyallahu taala anha, hadis sahih bahwa Nabi SAW berzikir, ya, berzikir dalam keadaan apapun, ya, berzikir dalam keadaan apapun. Sementara hadis Ali di sini membaca Al-Quran dalam keadaan apapun kecuali. Ada beda? Ada beda? Ada. Kalau berzikir mutlak tidak ada pengecualian. Ya, kalau baca Al-Quran pengecualiannya junub. Ya. Kembali kita kepada pertanyaan tadi, ketika orang yang junub hendak makan, dia baca Bismillah. Bismillah termasuk ayat Al-Quran. Ketika dia baca Bismillah tersebut, dia sedang baca Al-Quran atau sedang berzikir? Berzikir. Ya, bukan sedang baca Al-Quran. Ya. Bukan sedang baca Al-Quran. Sama dengan hukum orang berdoa ketika sujud dengan doa dari Al-Quran. Dalam sujud tidak boleh baca Al-Quran. Ketika sujud tidak boleh membaca Al-Quran. Ya, tidak boleh membaca Al-Quran. Tetapi ketika sujud boleh berdoa, boleh, bahkan dianjurkan. Bahkan dianjurkan Nabi, amma sujud fa'aksiru fihi minad du'a. Ketika sujud banyaklah berdoa. Besar kemungkinan dikabulkan. Ternyata dari doa yang dipanjatkan ada dari Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa dari Al-Quran. Apakah sedang baca Al-Quran atau sedang berdoa? Berdoa. Jadi boleh berdoa ketika sujud dari doa yang ada di dalam Al-Quran, karena konteksnya sedang berdoa bukan sedang baca Al-Quran. Sama dengan tadi, sedang dia berzikir sebelum makan bukan sedang baca Al-Quran. Jadi dibenarkan berdasarkan hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Baik. Bab berikutnya 172. Qala rahimahullahu taala bab mumassatil junubi wa mujalasatihi. Ya, ini bab tentang bersentuhan, ya, mumassah, bersalaman. Bersentuhan, saya masuk, bisa jadi berarti jima, tetapi ini redaksinya menunjukkan bahwa dia adalah bersentuhan, berpegangan, ya, bersalaman. Bersalaman memang mesti bersentuhan, cuma tidak mutlak bersalaman. Orang bersentuhan, tidak semua orang yang bersentuhan bersalaman, tetapi setiap yang bersalaman pasti bersentuhan. Ya, makanya ungkapan bahasa Arabnya mumasa. Masa yuma yamasu mumasatan, artinya bersentuhan. Ya. Tidak usah dicoret, ya. Garis bawahi saja. Di luarnya dibuat maknanya yang benar, yaitu bersentuhan. Bersentuhan dengan orang junub. Ya.
wa mujalasatuhu dan sama artinya. Mujalasah duduk berdekat, ya, berdekatan, ya. Ini duduk-duduk, ya, lebih spesifik, tetapi berdiri juga, termasuk berdiri dan berdekatan dalam keadaan berdiri. Ini termasuk mujalasah, walaupun penggunaan katanya adalah dari kata julus, yaitu duduk, tetapi maksudnya adalah berdekatan yang mungkin saja menyebabkan terjadinya bersentuhan antara yang tidak junub dengan yang junub. Boleh apa tidak? Ya, tidak ada masalah, apalagi suami istri. Ya, apalagi suami istri atau dengan anak-anak. Ya. Kok bisa suami istri yang satu junub, yang satu tidak? Dua istrinya itu. Ya. Selesai junub dari yang pertama, ini yang kejadian Nabi itu kan ya. Ya, Nabi SAW selesai dari yang pertama jadwalnya, kemudian pindah yang lain. Yang kedua itu kan belum junub ya. Ya, baru digauli oleh Nabi junub. Dan Nabi SAW bersentuhan, bukan hanya bersentuhan, melakukan jima dengan yang kedua yang ketika itu sebelum dilakukan istrinya dalam keadaan suci, sementara Nabi SAW junub. Ya. Hadis 267. قال رحمه الله تعالى أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن الشيباني عن أبي بردة عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي الرجل من أصحابه ماسحه ودعا له قال فرأيته يوما بكرة فحدت عنه ثم أتيته حين ارتفع النهار فقال إني رأيتك فحدت عني فقلت إني كنت جنبا فخشيت أن تمسني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسلم لا ينجس. Hadis Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu taala anhu yang dibawakan oleh An-Nasa'i rahimahullahu taala di sini. Hudzaifah radhiyallahu anhu bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza laqiya ar-rajula min ashabihi masahahu wa da'a lahu. Ini kebiasaan dan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana baiknya akhlak Nabi, mulianya budi pekerti Nabi dalam bergaul dengan orang lain, ya, terutama dengan sahabatnya. Di antara tuntunan Nabi dalam bergaul bersama para sahabatnya adalah setiap berjumpa beliau memegang mereka, menyentuh pundaknya, memegang tangannya. Terkadang dipegang tangan kemudian dicelah-celahi jari jemari. Ini memberikan keterikatan batin yang luar biasa, apalagi dari orang yang nilai dan yang kemuliaannya lebih tinggi daripada yang digauli dengan cara yang demikian. Ya, tentu berjabat tangan, kemudian terkadang memegang pundak, bahkan yang kecil-kecil pun Nabi lakukan kepada sahabat-sahabat yang kecil. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu menyatakan Nabi SAW memegang pundakku. Ya. Daraban Nabi SAW bimangkibi. Jadi letakkan tangannya oleh Nabi di pundak Ibnu Umar radhiyallahu taala an. Ini yang dimaksud dengan masahahu. Ya, terkadang mengusap-ngusap pundak dan seterusnya. Ini akhlak yang luar biasa, adab bergaul yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW mendoakan. Ini dua. Yang pertama tentu dengan bersalaman, mengucapkan salam, kemudian memegang-megang, ya, mengusap, ya, kemudian mendoakan kebaikan. Wada'a lahu. Ini kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal, kata Hudzaifah melanjutkan, fara'aituhu yawman bukratan. Suatu hari, kata Hudzaifah, saya melihatnya datang. Jadi Hudzaifah berada di suatu tempat dan dia melihat Nabi SAW datang dan dia tahu kebiasaan Nabi ini. Lalu apa yang dilakukan oleh Hudzaifah? Fahidtu anhu.
maka saya menjauh darinya, menyimpang. Ya mungkin di sebuah jalan mereka ini pasti akan berpapasan. Ya. Dan ketika berpapasan Nabi akan melakukan seperti yang diceritakan tadi. Ternyata Hudzaifah belok, pindah ke jalan yang lain sehingga tidak jadi berpapasan dengan Nabi. Ya. Tsumma ataituhu hina irtafa'an nahar. Berarti di sini waktunya pagi, bukratan. Ya, di pagi hari kejadiannya, kemudian ketika matahari sudah tinggi atau ketika siang sudah tinggi, saya datang menjumpainya. Kata Hudzaifah, "Tsumma ataituhu hina irtafa'an nahar." Faqal, langsung Nabi bertanya, "Inni ra'aituka fahitta anni." Tadi pagi saya melihatmu. Jadi ternyata mereka berdua sudah saling melihat. Ya, mungkin jalannya lurus, sudah saling melihat. Hudzaifah melihat Nabi, Nabi juga melihat Hudzaifah. Dan tadi Hudzaifah bercerita dia pindah ke jalan yang lain sehingga tidak jadi berpapasan dengan Nabi SAW. Ketika berjumpa di siang hari itu, Nabi langsung bertanya, "Tadi pagi kan saya lihat kamu. Dan saya lihat kamu pindah jalan atau beralih ke jalan yang lain." Jadi Nabi SAW minta alasan klarifikasi. Jadi Nabi SAW ketika itu ingin melakukan kebiasaan. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW melakukannya dengan nyaman, dengan tentram, dengan bahagia. Sehingga ketika dia tidak jadi melakukan apa yang diceritakan oleh Hudzaifah tadi, adab bergaul tadi, Nabi merasa kekurangan. Atau sesuatu bisa jadi, ada hal yang membuat Hudzaifah tidak mau berjumpa dengan Nabi. Ini yang ditanyakan oleh Nabi. Ya. Apa jawaban Hudzaifah? Faqultu inni kuntu junuban. Ya. Sesungguhnya saya tadi dalam keadaan junub. Fakhashitu an tamassani. Saya khawatir nanti kamu menyentuh saya. Memegang-megang saya, mengusap-mengusap badan saya. Seperti yang biasa dilakukan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya. Apa pernyataan dari Nabi? Faqala Rasulullah SAW, innal muslima la yanjus. Sesungguhnya seorang muslim itu tidak akan najis, tidak akan berubah najis. Jadi walaupun dia junub, badannya tetap suci. Ya. Walaupun dia dalam keadaan junub, badannya tetap suci dan junub tidak menjadikan badannya najis. Ya. Keadaan junub atau hukum, karena junub itu hukum, status, bukan keadaan badan. Ada orang yang dalam keadaan junub tetapi badannya sebersih-bersihnya. Bahkan pakai berdasi, berjas, tapi dia dalam keadaan junub. Ada orang yang tidak dalam keadaan junub dan bersih sesuci-sucinya, tetapi di badannya sedang dalam keadaan kotor bekerja. Ya, menggali tanah atau bercocok tanam, dia tidak junub. Ya, jadi junub ini status hukum yang disebabkan oleh keluarnya sperma. Ya. Junub ini status hukum seseorang, ya, yang penyebabnya apa? Keluarnya sperma. Dan apa itu sperma? Yaitu cairan yang keluar dari kemaluan laki-laki maupun perempuan disebabkan oleh klimaknya syahwat. Ya. Memuncaknya syahwat dan keluarnya memancar. Sebagaimana yang telah kita jelaskan. Dan kental, warnanya kekeruhan. Nah ini kalau sudah keluar, maka status orang yang keluar darinya mani ini atau sperma ini junub. Penyebab keluarnya terserah. Bisa jadi karena menghayal keluar, ya, karena karena bermesraan, ya, bercumbu dengan istrinya keluar, terkadang karena jima, ya, berhubungan intim keluar, ya. Jadi itu yang terjadi pada Hudzaifah dan dia merasa kalau nanti bersentuhan dengan Nabi tidak layak dan tidak pantas sehingga dia pindah jalan dan tidak jadi berpapasan dengan Nabi dan Nabi tegaskan bahwa seorang muslim tidaklah najis. Seorang muslim tidak akan menjadi najis disebabkan oleh apapun juga. Kecuali sampai sekalipun bila najis berada di badannya. Bila najis berada di badannya, maka sebatas
najis, keberadaan najis itu saja yang ada di badannya, kemudian ketika dihilangkan, ya, dibersihkan badannya dari najis, bersih dia. Ya. Jadi bukan badannya yang najis, keberadaan najis di badannya itu yang masalah. Ya. Maka apalagi kalau status tadi, status itu tidak menjadikan badan jadi najis. Ya, junub tidak membuat badan kita jadi najis, maka menunjukkan bahwa hukumnya boleh atau tidak? Boleh bersentuhan. Ya, boleh bersentuhan antara orang yang junub dengan yang tidak junub. Jadi Nabi SAW ingatkan Hudzaifah bahwa tadi sekalipun mereka bersentuhan, Nabi SAW melakukan apa yang biasa ia lakukan, tidak ada masalah karena badan muslim bukan najis. Ya. Hadis kedua 268. قال رحمه الله تعالى أخبرنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثني واصل عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب فأهوى إلي فقلت إني جنب فقال إن المسلم لا ينجس. Hadis Hudzaifah radhiyallahu anha kembali dibawakan oleh Imam Nasa'i rahimahullah dari jalur sanad yang lain. Nampak perbedaan sekali ya. Dari di sini yang meriwayatkan dari Hudzaifah Abu Wa'il, Shaqiq bin Salamah. Sementara di atas Abu Burdah bin Abi Musa. Ya. Muridnya Hudzaifah Abu Burdah bin Abi Musa Al-Asy'ari. Di sini Abu Wa'il Shaqiq bin Salamah. Ya, jalur sanadnya jelas berbeda sekali dan bunyi hadisnya sama, tetapi agak sedikit berbeda dari kejadiannya. Di yang kedua ini, kata Hudzaifah bahwa Nabi SAW berjumpa dengannya ketika itu dia sedang junub. Lalu Nabi hendak melakukan apa yang biasa ia lakukan kepada sahabat setiap berjumpa, yaitu berjabat tangan, kemudian mengusap-ngusap badannya, menandakan betapa besar perhatian Nabi kepada mereka. Ketika Nabi hendak melakukan itu, tiba-tiba Hudzaifah mengatakan, sesungguhnya saya sedang junub. Tujuannya untuk mengingatkan Nabi agar jangan melakukannya. Lalu Nabi SAW katakan, seorang muslim tidaklah najis. Seorang muslim tidaklah najis. Hadis 269. Qala rahimahullahu ta'ala akhbarana Humaid bin Mas'adah قال حدثنا بشر وهو ابن المفضل قال حدثنا حميد عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في طريق من طرق المدينة وهو جنب فانسل عنه فاغتسل ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء قال أين كنت يا أبا هريرة قال يا رسول الله إنك لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. Ini hadis Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar ad-Dawsi radhiyallahu anhu. Kejadiannya hampir sama dengan hadis Hudzaifah. Ya, kejadiannya hampir sama. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, anna Nabi SAW laqiyahu fi tariqin min turuqil Madinah wa huwa junub. Nabi SAW berjumpa dengan beliau di salah satu jalan di Madinah. Ketika itu Abu Hurairah sedang junub. Ada catatan mungkin yang bisa kita petik bahwa sebagian sahabat dalam keadaan junub terkadang menunda-nunda mandinya. Ya, menunda-nunda mandinya. Terkadang juga mungkin karena ingin melakukan apa yang dilakukan Nabi SAW, pindah dari satu istri ke istri yang lain. Dalam perjalanan ke rumah istri yang berikutnya berjumpa Nabi. Ya, berjumpa Nabi SAW. Ya. Atau secara umum tidak mesti langsung mandi junub. Bisa jadi keluar rumah, tetapi jangan sampai lupa ya. Jangan sampai lupa. Sebagaimana Nabi SAW pernah juga lupa. Bahkan sudah berdiri untuk mengimami salat. Ya, sudah hendak mengimami salat dan dia setelah takbir teringat bahwa beliau belum mandi junub dan meminta kepada jemaah untuk tetap di tempat dan beliau sedang berdiri ini.
Ya, untuk tetap di tempat, dan beliau keluar. Ketika dia masuk lagi, kami melihat bahwa kepalanya sudah basah. Berarti dia mandi. Ya, mandi. Ini menjadi perhatian kita bahwa tidak ada masalah bila mana kita menunda-nunda mandi junub. Cuma jangan sampai lupa. Ya, jangan sampai lupakan sehingga Abu Hudzaifah dan Abu Hurairah merasa terus bahwa dia sedang junub, bahkan masalah bersentuhan dengan yang tidak junub saja mereka khawatir. Sehingga terjadi kejadian tersebut dan mereka diingatkan oleh Nabi SAW. Ya. Ketika hendak berjumpa atau ketika hendak berpapasan dengan Nabi, Abu Hurairah sebagaimana diceritakan di sini, fansallaan, insalla, ya apa, bergegas pindah bersembunyi, ya, pindah jalan agar tidak berpapasan dengan Nabi. Di kisah Hudzaifah tadi dia mengatakan fahittu, ya, hada yahidu haidan, artinya membelok, pindah jalan atau berpaling ke jalan yang berikutnya. Ya, sebagaimana dilakukan oleh Abu Hurairah di sini. Faktasalah. Bedanya di sini Abu Hurairah pergi kemudian dia langsung mandi. Ya, langsung mandi. Kemudian faqadahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa kehilangan. Tadi dia melihat Abu Hurairah di depan, tiba-tiba hilang. Ya. Tiba-tiba hilang sebagaimana kejadiannya pada Hudzaifah. Ya. Falamma jaa, ketika berjumpa kembali, qala aina kunta ya Abu Hurairah? Tadi kamu kemana wahai Abu Hurairah? Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW benar-benar perhatian dengan sahabatnya. Ya, kita walau nampak dari jauh seakan-akan tidak tahu itu orang, kecuali kalau sudah menyapa. Ya. Kalau sudah menyapa, kadang sudah menyapa pun tidak tahu siapa yang menyapa. Saking tidak perhatiannya kita dengan teman-teman kita. Ya. Ya. Lupa nama tidak masalah, tapi perhatian harus ada, dan seperti yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, innaka laqitani wa ana junub. Kamu tadi hendak menjumpai saya, menemui saya sementara saya sedang junub. Fakarihtu an ujalisaka hatta aghtasil. Saya tidak suka untuk berdampingan, berdekatan denganmu sampai saya mandi. Ya, sampai saya mandi. Faqal, kata Nabi, subhanallah. Ucapan subhanallah ya karena keheranan, ya karena teguran, ya. Lalu Nabi mengatakan innal mu'mina la yanjus. Kalau tadi innal muslimah, itu bedanya. Hadis Hudzaifah kedua-duanya innal muslima la yanjus. Di sini innal mu'mina la yanjus. Tidak ada perbedaan. Ya, tidak ada perbedaan. Sifat ini hanya sekedar menjelaskan seorang muslim ataupun mukmin, jasad mereka, tubuh mereka tidaklah najis. Ya. Hadis ini dan dua hadis sebelumnya sahih. Hadis ini dan dua hadis sebelumnya sahih. Hadis dua sebelumnya dikeluarkan oleh Imam Muslim juga, sementara yang di sini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, Bukhari dan Muslim. Intinya adalah bolehnya bersentuhan, boleh berdekatan, boleh berkumpul, ya, orang yang junub dengan orang yang sedang tidak junub. Tapi yang tahu siapa? Yang tahu yang junubnya. Yang tahu tentu yang junubnya. Yang tidak junub tidak akan mungkin bertanya-tanya. Ya. Yang tahu yang sedang junubnya. Jadi ketika dia sedang junub, ya jangan khawatir untuk berkumpul dengan kawan-kawan, jangan khawatir untuk nanti bersalaman atau bahkan berpegang-pegangan, ya, karena tidak ada masalah. Tidaklah badannya jadi najis lantaran dia sedang junub. Ini pembahasannya para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk pagi hari ini sampai di situ pelajaran kita, karena bab setelahnya berhubungan dengan haid, ya. Berhubungan dengan wanita yang haid. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk semua. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.